الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelum kita melanjutkan pengajian, marilah kita bersama-sama membacakan dulu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tengantuk. Supaya tengantuk. Mari kita sama-sama membacakan dulu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa akan selalu membacakan istighfar. Karena dalam hadis qudsi, kalaulah seseorang itu masih membacakan istighfar, selalu membacakan istighfar, walaupun datang kepada Allah dengan membawa dosa inanas sama. Orang mempunyai dosa inanas sama. Inanas sama itu sepenuh langit. Ini kan tekabayang dosa. Tapi kalau datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka ghafaralak, Allah akan mengampuni kita.
Hanya jangan berhenti, jangan lupa untuk selalu membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Durasi kita sampai jam berapa, Pak? Ya, suana bisi lilak teuing ya. Suana itu mesti wadahan. Lami teuing teh abdi ge sok dicarekan kudu bade sesepedahan. Tenda biru ya. Hari sholat subuh nama senar matik jadi tur Pak Ustaz mantu teu bisa. Tapi pagi-pagi nama dah kuat kadago sesepedahan. Kita sampai jam 5:30 lebih Pak ya. Ya 5:30 lebih lah. Lebih setengah jam, lebih 5 menit lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah secara tegas dalam Al-Quran adalah tentang konsisten dalam masalah ibadah. Bahasa Al-Qur'annya yaitu istiqomah dalam ibadah. Mana seperti firman Allah, "Fastaqim kama umirta." Konsistenlah kamu fastaqim kama umirta, seperti apa yang telah diperintah. Memang Pak, yang sulit itu dalam masalah ibadah itu istiqomahnya Pak. Dakar bulan suci Ramadan lah Pak. Tamat atau 15 hari teh Pak. Tadarus Quran 15 hari teh tamat tak ibu-ibu. Beres bulan suci Ramadan, asa tahun kita taracan kan sangpung tamat gitu. Yang sulit itu konsistennya. Jangankan masalah yang abstrak lah, masalah ibadah. Ini masalah yang real. Seperti mana? Dalam masalah kesehatan. Dah sulit atuh Pak. Konsisten tuh. Di Margahayu, aya nutos dibepas. Kulantaran jantung, diring tetiasa, kan akhirnya mah dibepas Pak. Dibepas. Kata dokter, saur anjeuna. Sir, ya teh, pami saur dokter mah teu meunang ngarokok. Kepami sehat, ulah ngarokoknya, ya soalnya tos dibepas. Ya. Dan 2 bulan mas nakiat teu ngarokok. Leuwih ti 2 bulan mah ngarokok deui eta mah. Padahal ya tos dibepas. Padahal saur dokter kalau ulah. Padahal itu masalah real kan? Masalah. Ya karaos babi. Bahasa nuju kenging panyawat lambung. Ari-ari kan resep kana lada. Saur dokter kada itunya ulah kana lawe siap. Keur nyeri mah siap. Saminggu tak kuateuna teh Pak. Isukna datang ka tukang bakso hapak deui we. Eta teh masalah yang real. Masalah kesehatan. Apalagi yang masalah abstrak seperti ibadah. Makanya dikarenakan istiqomah ini perbuatan yang sangat berat, perbuatan yang sangat tidak mudah untuk kita lakukan, maka banyaklah motivasi dalam Al-Quran supaya kita itu semangat, terus menerus semangat dalam masalah ibadah. Seperti mana dalam Al-Quran motivasi supaya kita semangat dalam mempertahankan konsistensi ibadah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini salah satu orang yang istiqomah motivasi
bagi orang yang istiqomah dalam ibadah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Wahai orang-orang, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang yang mampu istiqomah dalam keimanannya, dalam menjalankan syariatnya, dalam menjalankan ibadahnya. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka nanti ketika sakaratul mautnya, Allah akan menurunkan malaikat rahmat sebelum datangnya malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail itu algojo lah, eksekutor, pimpinan, kru kematian. Pimpinannya malaikat Ijrail. Nah, sebelum datangnya malaikat Ijrail, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan dulu malaikat. Akan diturunkan dulu malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Sebagian tafsir ada yang mengutip hadis dari Ahmad bin Hanbal. Berapa banyak malaikat yang diturunkan? Muddal basor. Apa muddal basor teh? Sepanjang mata memandang. Apa yang dikatakan oleh malaikat bagi orang yang ketika sakaratul mautnya orang istiqomah? Allah takhafu. Pak, jangan takut, kita mau meninggal. Kata malaikat rahmat, jangan takut. Kita akan masuk ke alam kubur, jangan takut. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan juga bersedih. Sedih meninggalkan rumah mewah. Sedih meninggalkan uang banyak. Sedih meninggalkan istri yang cantik. Omok bari jeung lamun teu cantik mah ulah sedih. Jangan bersedih kamu meninggalkan harta yang banyak. Jangan bersedih kamu meninggalkan rumah mewah. Jangan bersedih kamu meninggalkan istri kamu, keluarga. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semua itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Di surga rumahmu lebih baik. Kalau hitung-hitungan harta, di surga semuanya ada. Yang tidak ada di dunia ada di surga. Dan memang seperti itu kenikmatannya. Wa absyiru bil jannah. Semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasanganmu lebih baik daripada pasanganmu ketika di dunia. Jadi bahasa orang yang istiqomah ketika sakaratul mautnya, ketika mautnya itu bahasanya bukan dicabut, Pak, tapi dijemput, disambut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Enak itu, Pak. Ruh keluar teh enak. Soalnya apa? Sudah diberikan apa? Gambaran bahwa ketika ruh keluar itu sudah diberikan bahwa kamu itu akan lebih bahagia daripada kebahagiaan yang sudah kamu alami di dunia. Bagi orang yang istiqomah. Beda lagi gambarannya dalam Al-Quran ketika menggambarkan orang yang sakaratul mautnya orang-orang yang zalim. Orang-orang yang jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusahum al-yawma tujzawna 'azabal hūni bimā kuntum ta'malūn. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalaulah kamu ingin melihat bagaimana caranya Allah mencabut nyawanya, mencabut ruhnya orang-orang yang zalim. Wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat memukulinya orang tersebut. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Wal malaikatu basitu aydihim. Akhrijū anfusahum. Keluar ya ruh. Ruh tidak mau keluar. Kenapa? Di luar sudah diancam. Al-yawma tujzawna 'azabal huni bima kuntum. Keluar sih.
Al-yauma, hari ini kamu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang menghinakan atas apa yang kamu lakukan. Ruh keluar teh Pak. Dah sieun atuh. Akhirnya dipaksa keluar. Jangan sampai seperti ini. Makanya mudah-mudahan kita mampu melaksanakan konsisten dalam melaksanakan ibadah. Itu motivasi, salah satu motivasi dalam Al-Quran. Dalam hadis sudah lazim, sudah familiar. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang adwam, konsisten. Wa in qalla, walaupun amalannya sedikit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa sih ikhtiar kita yang harus kita lakukan agar supaya kita ini benar-benar mampu menjaga keistiqomahan kita, agar kita ini selalu semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 yang harus kita sadarkan pada diri kita. Pertama, sadarkan kepada diri kita bahwa kita itu semuanya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus terus-menerus sadarkan kepada diri kita. Semua orang tahu dirinya akan mati. Tapi tidak semua sadar bahwa dirinya akan mati. Sadarkan kepada diri kita itu sudah divonis mati. Dan yang lebih parahnya lagi, kematian itu datang dengan secara tiba-tiba. Eta anu dipikirkan tiba. Yang namanya mati itu datang secara tiba-tiba. Kalau orang sadar dirinya sudah divonis mati dan datang akan secara tiba-tiba, tidak melihat usia, mau muda mau tua, kalau sudah ajalnya datang. Tidak bisa diunur-unur, tidak bisa. Tidak melihat sehat dan sakitnya. Banyak orang sehat meninggal, banyak. Tidak melihat muda dan tuanya. Yang muda ada yang meninggal, apalagi yang muda saja bisa meninggal, apalagi kalau sudah tua. Yang sehat juga bisa meninggal, apalagi yang datang secara tiba-tiba, tanpa melihat usia, tanpa melihat kesehatan dan sehat. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalau kita sadar diri kita itu akan mati, dan mati akan datang secara tiba-tiba, saya yakin orang tidak akan berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis sering ada kepada kita. Aksiru zikru hadzibil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan memutus kenikmatanmu. Apa? Kematian. Ingatkan kematian. Kalau kita putur dalam masalah ibadah, putur itu apa? Malas. Alah, ya ka masjid demi ka bageurat ieu. Ingat ya Pak, Gusti, sok sieun lamun urang teu keur ka masjid aja datang. Putur ketika apalagi meninggalkan kewajiban. Asa berat deh ngalaksanakeun salat fardu. Subuh asa tuluh deh kudu ngalaksanakeun salat fardu. Cepat ingat kepada kematian. Teu kabayang bisi jeung bisi urang keur jauh tina perintah Allah, kematian datang kan celaka 12. Makanya tidak dalam Al-Qur'an diceritakan tidak sedikit orang yang sudah meninggal meminta waktu lagi kepada Allah. Ya Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam Al-Quran diceritakan orang yang sudah datang ajalnya kepada mereka, lalu memohon lagi kepada Allah, ya Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Ya kata Allah, mau apa?
La'alli a'malu salihan bima taraktu. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan kembali lagi ke dunia. Saya ingin melaksanakan ibadah yang dulu pernah aku tinggal. Hayang ka masjid heula. Hoyong salat heula. Kalau dalam ayat yang lain, mau bersedekah. Kata Allah, kayaknya seperti ini. Ari kamari kamana wae. Kan dulu juga sudah lama, puluhan tahun diberikan kesempatan usia oleh Allah. Kemarin kemana aja? La'alli a'malu sholih. Yang dipinta itu la'alli a'malu sholih. Saya ingin ke dunia itu bukan mau piknik lagi ya Allah. Bukan mau healing ya Allah. Saya ini mau melaksanakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. La'alli a'malu sholihan bima taraktu. Permintaannya dikabulkan oleh Allah. Kalla, tidak. Tidak. Karena Allah sudah memberikan banyak waktu oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban. Allah telah memberikan banyak waktu untuk melaksanakan kebaikan. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata-katamu itu kata-kata bualan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lihat di belakangmu alam barzakh sudah menanti. Dan jangan sampai kita itu masuk ke dalam orang-orang yang seperti itu. Ketika ada kesempatan kita leha-leha, jauh daripada perintah Allah, datang ajal, baru mereka kepada Allah meminta diberikan lebih lagi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang udah bisa dirubah-rubah lagi. Nah itu. Sadarkan kepada diri kita bahwa diri kita itu sudah divonis mati dan kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kalau selalu disadarkan, insya Allah kita tidak akan berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau kita disadarkan kepada diri kita bahwa kita itu akan mati dan meninggal secara tiba-tiba, insya Allah kita juga akan terhalang untuk melaksanakan kemaksiatan. Karena takut ketika maksiat ajal datang. Maka orang yang ketika melaksanakan kemaksiatan lalu ajal datang menjemputnya, orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kan itu Pak? Orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu orang yang meninggal ketika dia sedang melaksanakan kemaksiatan. Orang meninggal dalam keadaan jauh daripada perintah Allah. Itu meninggal yang namanya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan harapan kita yang selalu kita pinta maka Allahumma inna nas'aluka bi mauti husnil. Yang kita pinta maka gitu. Ya Allah, berikan inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, meminta aku kepadamu kematian yang husnul khatimah. Seperti apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini tersirat dalam surah An-Nahl. Alladzina tatawaffahumul malaikatu Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibi anfusihim. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu adalah orang yang meninggal pada saat itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Orang yang meninggal pada saat itu tidak sedang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Kita bayang banyak 7 pengajian kia maut meninggal dalam keadaan husnul. Jadi orang yang meninggal yang husnul khatimah itu sebetulnya tidak berkaitan dengan tempat, tapi dengan keadaan. Apakah orang yang meninggal di masjid itu husnul khatimah? Belum tentu, tergantung lagi apa. Kalau meninggalnya pas lagi mau kenceleng, banyak su'ul khatimah apa? Walaupun di masjid juga. Jadi, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu adalah orang yang ketika saat itu sedang beribadah atau sedang tidak melakukan kemaksiatan.
Ibu-ibu sedang masak, mau menyiapkan suami, lagi mau ke kantor. Datang ajal meninggal dalam keadaan husnul. Bapak-bapak sepulang dari pengajian di perjalanan, ajal datang, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa kenikmatan anu dicita-citakeun ku urang mah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kematian yang husnul khatimah kepada kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alhiqni bis-shalihin, dan kumpulkan aku berserta orang-orang yang saleh. Nah, ini Pak yang saya inginkan, meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal dalam keadaan iman itu pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti, Pak. Orang yang meninggal dengan membawa keimanan itu pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebuah hadisnya panjang, hadis Bukhari. Saya lihat di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Jadi gini, dulu di alam mahsyar, nanti di alam mahsyar, saking repotnya kita, nanti akhirnya kita meminta syafaat, bantuan kepada nabi kita, kepada para nabi. Kita datang ke nabi, umat itu, orang-orang itu datang ke Nabi Adam. Nabi Adam berkata, nafsi. Tapi lamun penasaran mah, sokwelah datang kepada Nabi Nuh, nafsi. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, nafsi. Datang lagi kepada Nabi Musa, nafsi. Datang lagi kepada Nabi Isa, nafsi. Tidak bisa memberikan pertolongan pada saat itu. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad sujud dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa Muhammad? Sal tu'tihi wa qul tasma. Kata Allah, wahai Muhammad, silakan engkau mau minta apa? Tu'tihi, saya akan berikan. Wa qul tasma, ucapkanlah keluh kesahmu, curhatkanlah keluh kesahmu, tasma, saya akan mendengarkan. Apa yang dipinta oleh baginda Nabi kepada Allah? Ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kalaulah kamu, kata Allah, kalaulah kamu ingin menyelamatkan, memberikan syafaat kepada umatku, silahkan kau syafaati umatku. Kata Allah, silahkan kau bebaskan umatmu yang sudah masuk neraka, yang pada meninggal, ketika meninggalnya itu membawa keimanan misla syairin, seperti kacang syair, sebesar biji syair. Bapak terang biji syair itu segi-segi kumaha Pak? Syair yang berilah lebih bayangan abi meureun siga kacang adas lah gitu. Sawi mah lebih kecil ya. Nanti sawi lebih gede. Ya syair itu kalau kita oleh-oleh dari orang yang murah suka bawa yang kacang yang apa? Yang putih. Beureun bayangan segede gitulah. Jadi kata Allah, silakan kau tolong selamatkan umatmu yang masuk neraka, yang meninggalnya membawa keimanan walaupun sebesar biji syair. Nabi gembira, tapi Nabi sujud yang kedua. Ada apa lagi Muhammad? Ummati. Oh masih kurang. Kata Allah, silakan selamatkan umatmu yang meninggal dunia, yang ketika meninggalnya membawa keimanan walaupun sebesar biji sawi, mislah habbatin min khardalin. Akhirnya Nabi Muhammad bahagia. Tapi Nabi Muhammad sujud yang ketiga kali. Apalagi Muhammad, ummati. Kata Allah, ya ginilah, silakan selamatkan umatmu yang ketika meninggalnya membawa keimanan adna min habbatin min khardalin. Walaupun keimanannya itu lebih tipis, lebih kecil 3 kali daripada biji sawi, tetap akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sujud lagi yang keempat.
Apalagi ya Muhammad, ummati, ummati, umat. Umatku, umatku, umat. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, gini aja lah. Selamatkan olehmu, selamatkan umatmu yang masuk neraka, yang dulu pernah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik, maka orang tersebut akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan salah paham. Saya menyampaikan hadis ini ditanggapinya agak salah. Ustaz tunggu nahnya hari akhir-akhir nama bakal diselamatkeun mah. Baiklah kana neraka heula ge. Ulah tuh Pak. Yo, batuna saya segenap tanya. Nah, jangan sampai kita salah merespon sebuah keterangan. Dikarenakan saya menerangkan bahwa kalaulah orang yang sampai walaupun keimanannya kecil, tapi tetap akan diselamatkan daripada neraka. Ada yang kadang-kadang yang salah menafsir, ada salah yang memahaminya. Keun bae atuh ari kana ai diselamatkeun akhir-akhirna diselamatkeun makeun bae kana neraka geus. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Nah, tetap Pak akan diselamatkan. Kapan? Wallahu a'lam. Bisa jadi di nerakanya 100 tahun. Bisa jadi di nerakanya 1000 tahun. Bisa jadi di nerakanya 50 tahun. Apakah mampu kita menahan siksa neraka? Bayangkan Pak. Di neraka itu siksanya luar biasa Pak. Luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai Rasul memerintahkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Itu kan disunnahkan. Doa itu ketika kita tahiyat akhir doanya itu disunnahkan membacakan Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih. Saking pedihnya neraka, siksa neraka. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqal azab. Orang disiksa di neraka, tutung, kembalikan lagi. Kullama nadidat juluduhum, ketika daging kulitnya rontok, baddalnahum juludan ghairaha, maka Allah menggantinya dengan kulit daging yang baru, dibakar lagi, hangus. Kembalikan lagi semula, bakar lagi, hangus. Seperti itu terus-menerus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalaulah seseorang sadar dirinya akan meninggal, akan mati dan datang secara tiba-tiba, yakin tidak akan gegabah dalam melaksanakan kemaksiatan. Dan akan hati-hati ketika melangkah, akan hati-hati ketika bertindak. Takut tindakan kita, langkah kita itu mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika maksiat ajal datang, makanya meninggal dalam keadaan su'ul khal. Itu yang pertama. Jadi sadarkan kepada diri kita bahwa diri kita itu akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarkanlah kepada diri kita bahwa kita itu belum ada jaminan untuk selamat dari neraka. Bapak udah dijamin masuk surga? Bapak udah dijamin masuk surga? Belum lah. Para nabi, para sahabat juga tidak semua yang dijamin masuk surga. Ada mengatakan 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Kita itu belum dijamin Pak masuk surga Pak. Belum dijamin masuk surga. Dikarenakan belum ada jaminan masuk surga, ayo kita semangat dalam masalah ibadah. Orang yang sudah dijamin saja masuk surga, luar biasa memikirkan tentang nasibnya. Orang yang sudah dijamin saja masuk surga, mereka luar biasa dalam masalah ibadah. Seperti siapa? Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Itu sahabat itu udah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka tentang pastabikul khairatnya? Kan luar biasa tuh Pak. Pastabikul khairatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu sangat luar biasa. Dalam sejarah, dalam hikayat,
Abu Bakar itu kalau sudah melaksanakan sholat subuh, sudah wirid, biasa suka keluar. Suka keluar. Umar bin Khattab curiga. Enaknya, Abu Bakar ya pulang sholat subuh teh sok keluar. Ya kemana ya? Dituturkan tah Umar bin Khattab. Dituturkan. Ari teh berasna teh dengan ka rumah janda, Pak. Ka rumah janda. Tapi jandana bukan janda pirang. Bukan janda muda. Termaja masuk ke rumah janda. Wanita yang sudah tua, buta, miskin. Bayangkan, Pak. Ketika Abu Bakar sampai, tahu Umar bahwa Abu Bakar ke sana. Ketika Abu Bakar sudah pulang, Umar datang kepada wanita tersebut. Wahai perempuan, apa sih yang dilakukan oleh laki-laki tadi? Maksudnya oleh Abu Bakar. Oh, laki-laki yang tadi itu orang yang selalu mengurus saya, menyuapi saya, membersihkan rumah saya. Setelah itu besoknya Umar bin Khattab, sebelum Abu Bakar ke sana, Umar bin Khattab sudah mendahului berangkat ke rumah wanita tersebut. Melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bayangkan, Pak. Fastabiqul khairatnya mereka. Padahal mereka sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan ari urang maabi. Kadang-kadang suka gitu. Keun baya tuh aing geus anu nolongan mah, keun baya. Jadi gitu. Keun baya teh geus anu nolongan ku batur. Urang jadi teh kabita. Bayangkan, Pak. Orang tersebut udah dijamin masuk surga, tapi semangat melaksanakan ibadah kebaikannya luar biasa. Kalau kita misalkan sudah dijamin masuk surga seperti yang diberikan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, apakah kita masih ibadah? Belum tentu, Pak. Da geus dijamin ieu make jeung kudu pangajian sagala atuh naon. Make jeung kudu ka masjid, make jeung kudu ka masjid sagala da geus dijamin. Urang mah pasti kadinya pikiranna teh. Jadi ingat, sadarkan kepada diri kita kalau kita putur melaksanakan ibadah, asa teu semangat kieu karena ibadah teh, ingat, kita itu belum ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan selamat dari neraka. Oleh karena itu ayo kita semangat, karena semakin banyak melakukan kebaikan, semakin banyak juga potensi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atuh, Pak, dengan sholat subuh kita, dengan berkumpulnya kita di masjid ta'lim, mudah-mudahan ini salah satu amalan yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang terakhir, sadarkan kepada diri kita bahwa kita itu orang yang tidak dimaksum daripada dosa. Orang yang tidak dimaksum daripada dosa. Kita itu manusia biasa yang terkadang melaksanakan kemaksiatan. Sadarkan kepada diri kita bahwa kita itu suka biasa melaksanakan dosa. Kalau sadar orang bahwa dirinya mempunyai dosa dan suka terpeleset kepada kemaksiatan, insya Allah orang tersebut akan rajin ibadah. Karena dengan ibadah itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, Pak. Salah satu manfaat sholat itu, salah satunya untuk menghapus dosa kita. Bukankah ada hadis yang mengatakan, kalaulah ada orang yang sholat sehari semalamnya 5 kali, maka itu akan bersih dosanya seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Orang tersebut mandi 5 kali. Seperti itulah gambaran bersihnya orang yang sholat dalam sehari itu 5 kali. Seperti orang yang mandi 5 kali. Makanya sholat subuh yang dilakukan oleh kita tadi akan menjadi kiparat dosa dari isya sampai subuh. Datang lagi nanti waktu zuhur, sholat zuhur akan menjadi kiparat bagi kita dosa dari subuh sampai zuhur. Datang lagi waktu asar, sholat asar akan menjadi kiparat dosa kita dari zuhur sampai asar. Datang lagi waktu maghrib sholat maghrib akan menjadi kiparat dosa kita dari asar sampai maghrib.
Cuma jangan dibuat proyek oleh kita. Wah, tenang atunya. Lamun urang ayeuna maksiat heula, engke salat duhur berarti dosa urang bakal dihampura. Ayeuna maksiat heula. Jangan seperti itu. Takut ketika maksiat ajal datang. Jangan macam-macam. Sok anu kitu. Dikarenakan tahu keterangan salah memahami jadi walah kan engke salat duhur ya bakal dihampura dosana ayeuna mah urang maksiat heula we lah urang. Jangan takutnya ketika maksiat ajal datang sebelum waktu duhur ajal datang kan celaka 12 atuh. Celaka 12. Nah, itu. Makanya sadarkan kepada diri kita bahwa diri kita itu tidak dimaksud dari sering melaksanakan dosa. Sedangkan ketika kita ibadah kita itu akan menghapus dosa kita. Dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kepada kesalahan kita. Itu asbabun nuzulnya agak unik, Pak. Asbabun nuzul ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dulu ada sahabat. Bukannya saya gimana? Sahabat agak cunihin. Agak cunihin. Ada sahabat melihat perempuan cantik dicium, Pak. Cunihin tuh, Pak. Ada sahabat Nabi melihat wanita cantik dicium. Dicium. Lamun ayeuna mah wah geus dikumaha. Nah, setelah itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah tadi saya melihat wanita cantik, aduh teu kuat. Kagoda, akhirnya dicium. Kata Nabi, sholat. Ada yang mengatakan sholat sunat, ada yang mengatakan sholat fardu. Nah, setelah beres sholat sunat, datang lagi kepada Nabi. Udah sholat? Udah. Kata Nabi, turun ayat itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikanmu, mana sholat tadi, akan menghapus dosamu. Mana mencium. Ya itu kadang dia ulah ditanggapi dengan salah. Hari itu mah aing cium heulang ke. Ulah, bisi ketika mencium maot didinya. Celaka 12 deui wae. Berapa? Banyak keterangan yang kita ambil itu jangan dimanfaatin. Nah itu kan kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa yang kita Nah mudah-mudahan dengan taklim kita, dengan sholat subuh kita, dengan istighfar kita, dengan taklim kita. Nah ini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah menghapus kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini 3 tadi. Insya Allah kalau yang 3 tadi selalu disadarkan kepada diri kita. Sadar, orang teh bakal maut, ajal teh bakal datang secara tiba-tiba. Sadar bahwa orang teh can dijamin selamat tina neraka. Sadar bahwa orang teh tukang ahli maksiat dari dulu sering melakukan maksiat. Kalaulah yang tadi kita disadarkan ke dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu konsisten istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Terus setengah genep langkung 20. Kayaknya sudah beres disiapkan itu lontongnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.